Salam, selamat pagi Ibu. Saya atas nama Mariana Galoringo, kelas S1 Teologi B. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Gereja Berperan dalam Membangun Pertumbuhan Rohani Jemaat. Latar belakang, peran gereja adalah sebagaimana mestinya, yaitu memelihara anggota jemaat, melayani, mewartakan firman, dan membangun pertumbuhan rohani. Banyak sekali gereja hanya melakukan pelayanan di dalam gereja saja. Gereja lebih memfokuskan pelayanan mimbar, khotbah, sakramen, perjamuan kudus, dan baptisan kudus, dan mengajarkan jemaat untuk dapat memberikan persembahan syukur dan perpuluhan, namun tanpa menyentuh pribadi jemaat. Rumusan masalah: bagaimana peran gereja dalam pertumbuhan rohani, bagaimana definisi gereja, bagaimana ciri-ciri gereja yang sejati, bagaimana peran gereja bagi jemaat. Pembahasan A. Peran gereja dan pertumbuhan rohani. Gereja memainkan 4 peran khusus dalam pertumbuhan rohani seorang Kristen, yaitu ibadah. Kita dirancang oleh Allah untuk bertumbuh dalam persekutuan dengan sesama orang beriman. Maka Tuhan mengumpulkan kita seperti batu-batu yang hidup untuk membangun suatu rumah yang di dalamnya Ia berkenan untuk tinggal di dalam Kristus. Dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah dan menjadi suatu rumah kudus. Pengasuhan: Allah telah merancang kita untuk saling membagi pengalaman dan saling memberi dorongan antara sesama orang Kristen. Tugas gereja mencari karunia rohani dari setiap anggota supaya setiap orang mengetahui kasih karunia yang harus diberikan kepada orang lain. Nasihat: bila kita bersekutu dengan sesama orang Kristen, kita memperoleh kekuatan dari mereka. Dari hidup kita diperkaya oleh karunia-karunia rohani mereka. Pelayanan: yang dimaksud dengan pelayanan adalah melayani Tuhan Yesus, memberitakan Injil. B. Definisi gereja. Dalam Perjanjian Lama, gereja mendefinisikan gereja sebagai kehidupan bersama religius berpusat pada Yesus Kristus yang merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah dan sekaligus jawaban manusia terhadap penyelamatan Allah di dalam Roh Kudus bekerja dalam rangka pekerjaan penyelamatan Allah. Dalam Perjanjian Lama memilih 2 istilah untuk menunjukkan gereja, yaitu kahal, yaitu yang diturunkan dari antara kata yang sudah tidak dipakai lagi, yaitu gal atau kal yang artinya memanggil, dan idha yang berasal dari kata ya adalah yang artinya memilih atau menunjuk atau bertemu bersama-sama di satu tempat yang telah ditunjuk. Kedua kata ini kadang-kadang dipakai tanpa dibedakan artinya. Perjanjian Baru juga memiliki 2 kata yang diambilnya dari Septuaginta, yaitu eklesia yang berasal dari kata ex dan kaleo yang artinya memanggil keluar. Istilah Alkitab yang lain untuk gereja. Perjanjian Baru berisi sejumlah kiasan untuk menunjukkan gereja yang masing-masing menekankan beberapa aspek tertentu dari gereja. Gereja disebut tubuh Kristus, bait Roh Kudus atau bait Allah, Yerusalem yang di atas, Yerusalem yang baru atau Yerusalem surgawi, tiang atau dasar pembenaran. Ciri-ciri gereja yang sejati. Gereja adalah kudus. Gereja adalah kudus. Perjanjian Baru jelas menunjukkan bahwa gereja adalah kudus. 2 Korintus 1 ayat 1. Kata kudus berarti disendirikan atau diasingkan. Gereja adalah am. Semua gereja menganggap dirinya bersifat am. Dalam pengakuan iman rasuli, kepercayaan akan gereja yang bersifat am itu didahului oleh kepercayaan kepada Roh Kudus. Yang ketiga, gereja adalah persekutuan orang percaya. Yang keempat, gereja adalah satu. D. Peran gereja bagi jemaat. Gereja memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian jemaat. Maka gereja memainkan 4 peran khusus, diantaranya ibadah, pengasuhan, nasihat, pelayanan. Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa gereja merupakan alat untuk dapat menolong setiap warga gereja untuk dapat mengenal Kristus dan mengenal karya-karyanya, sehingga warga gereja dan mengalami pemulihan rohani di dalam dirinya. Sekian dan terima kasih.